Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Teddy dari tim Cerita Seram Adik. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor lagi dari temanku berjudul Anakku. Mari kita saksikan bersama. Namaku Rani. Ini pengalaman horor keduaku setelah sekian lama aku berusaha melupakan kejadian horor saat piket malam di tahun 98. Pengalaman hororku ini terjadi tahun 2018, tepatnya 2 hari sebelum anak pertamaku merayakan ulang tahunnya. Hari itu, aku sebenarnya sudah izin tidak bisa masuk karena ada acara. Tapi karena pertimbangan hal yang satu dan lainnya, aku putuskan untuk masuk kerja walau hanya setengah hari. Waktu menunjukkan pukul 11.15 siang, lalu aku pamit pulang pada teman kerjaku. Sebelum pulang rumah, aku sempatkan belanja ke pasar membeli sayur dan lauk pauk untuk masak acara ulang tahun anakku 2 hari lagi. Sesampainya di rumah, kulihat pintu ruang tamu tertutup. Kok pintu ruang tamu tertutup? Ini kan sudah siang. Apa Putri belum bangun tidur ya? Tanyaku dalam hati. Pasti Putri begadang main game online nih, makanya pasti belum bangun sampai sesiang ini, pikirku saat itu. Aku masuk rumah langsung menuju dapur untuk menaruh belanjaan. Tapi sekilas aku lihat ke arah kamar Putri yang terbuka lebar. Lalu setelah itu, aku mengatur belanjaan dimasukkan ke kulkas. Dan ku dengar handphoneku berdering. Lalu segera aku angkat. Halo? Oh, Bu Ina. Ada yang bisa saya bantu? Ternyata itu telepon dari rekan kerjaku. Ternyata beberapa berkas dokumen penting yang ketinggalan tadi di mejaku masih tertinggal di sana. Karena buru-buru ke pasar dan buru-buru pulang. Sebelum kembali ke kantor, aku sempatkan mengambil sedikit makanan ringan untuk Putri. Kulihat Putri lagi tertidur di kasur dengan selimut yang menutupi wajahnya. Putri, ini ada kue. Tadi Mama beli di pasar. Padahal nada suaraku sudah cukup keras untuk membangunkannya. Kupikir sepertinya Putri tidur dengan nyenyak. Lalu kuputuskan menaruh piring kue di atas meja belajar di kamarnya. Dengan nada suara sedikit berteriak, aku kembali mengatakan, Putri, Mama balik ke kantor lagi ya. Sebentar saja, hanya ambil dokumen, lalu terus pulang ya. Mama kunci pintu dan gerbangnya ya. Lalu setelah itu, aku pun kembali ke kantor. Kira-kira sekitar kurang lebih 15 menit, aku kembali pulang ke rumah. Lalu kulihat pintu ruang tamu sudah terbuka. Wah, pasti Putri sudah bangun nih, pikirku. Lalu aku berjalan masuk dalam rumah, dan sayup-sayupku dengar suara Putri sedang mengobrol sambil tertawa dengan temannya. Benar saja, kulihat Putri sedang mengobrol santai di ruang tengah dengan Cindy, anak tetangga sebelah. Ada anak Cindy, sapaku. Ya tante, jawab Cindy singkat. Putri, tadi kamu Mama bangunkan sampai teriak-teriak nih, gak bangun-bangun. Nyenyak sekali tidurnya kamu ya, pasti begadang main game online ya, tanyaku kepada Putri. Lalu setelah mendengar itu, Putri dan Cindy saling bertatapan dan melihat ke arahku dengan ekspresi yang aneh dan kaget. Mama ini aneh deh. Pulang tiba-tiba bicara kayak itu. Aku dari pagi jam 8 keluar sama Cindy naik motor ke rumah Rere, terus ke bengkel motor untuk ganti oli, kata Putri kepadaku. Bener tante, kita baru sekitar 10 menit tiba. Maklum tadi antrian di bengkel rame tante, sambung Cindy. Aku terdiam sejenak, menatap mereka, cari kebohongan di antara mereka, di mata mereka. Tapi yang kulihat hanya tatapan bingung dari keduanya. Mama jam 11 lewat, tadi pulang ke rumah sebentar.
Terus lihat kamu masih tidur di kamar dengan selimut di wajahmu. Mama, ruangnya lihat jelas. Putri tidur di kasur. Tanya Putri penasaran. Masa Mama bohong sih? Jelas-jelas tadi Mama lihat kamu di kasur. Tapi karena nyenyak, kayaknya jadi Mama nggak ganggu. Jadi hanya berbicara dengan suara yang agak sedikit keras. Kalau nggak percaya, lihat aja tuh di meja. Di kamarmu, di meja belajarmu, ada piring isi kue yang tadi Mama taruh pada saat kamu sedang tertidur. Tadi mau beli kue itu di pasar sebelum balik ke kantor lagi untuk ambil berkas yang ketinggalan ini nih. Ujarku panjang lebar sambil menunjukkan berkas di tangan. Kami bertiga lalu masuk ke kamar Putri, melihat piring isi kue di meja belajarnya yang masih utuh. Lalu kulihat juga kasur di kamar Putri, rapi tertata, tidak seperti orang yang baru bangun tidur. Beberapa saat kami hening. Tidak ada satu orang pun di antara kami yang berbicara. Kami hanya duduk terdiam di sofa ruang tengah dengan TV yang menyala. Kalau bukan kamu, terus siapa tadi yang Mama lihat tidur di kamarmu? Tanyaku pada Putri. Putri yang memang dasarnya cuek dan enggak penakut hanya berkata, "Hantu mungkin, Ma." Jawabnya singkat dan sedikit cuek. Cindy dan aku langsung kaget mendengar pernyataan cuek yang keluar santai dari mulut Putri. "Putri, jangan sembarangan kalau bicara, pamali nak," jawabku. "Maaf Tante, tapi kalau bukan Putri, terus siapa tadi yang Tante lihat?" Tanya Cindy dengan nada mulai cemas dan takut. "Benar juga itu, Ma. Kalau bukan aku, terus siapa yang Mama lihat tadi?" Sambung Putri. Aku hanya bisa terdiam, bingung mau menjawab apa. Dalam hatiku pun sama pertanyaannya dengan mereka. Kalau bukan Putri, terus yang tidur tadi siapa? Hal-hal seperti ini yang aku takutkan dan hindari selama ini. Ya Tuhan, aku sangat berharap jangan pernah lagi terulang kembali kejadian seperti ini. By Rani. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan, yang sudah mendengar cerita horor dari tim kami, yaitu channel YouTube Cerita Seram Adik. Nantikan cerita-cerita seram yang lainnya di waktu-waktu yang akan mendatang. Kami akan selalu memberikan cerita-cerita pengalaman mistis, pengalaman horor dari teman-teman kami, dari orang-orang di sekitar kami. Pastinya akan kami sajikan dengan nuansa cerita ala podcast. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak, yang sudah mendengar cerita dari kami. Nantikan cerita-cerita kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen apabila ada saran, kritik, ataupun saran-saran untuk cerita-cerita horor berikutnya atau untuk konten-konten horor di channel kami berikutnya. Stay tune di channel kami. Subscribe, like, dan nyalakan lonceng untuk pemberitahuan notifikasi terbaru dari kami. Terima kasih. Salam Cerita Seram Adik.